Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu semuanya, saya Kombes Pol Hendra Kurniawan. Jabatan saya sebagai Kabid Kejahatan Konvensional di Kedeputian 5 Kamtibmas. Ya, Kabid Kejahatan Konvensional. Kabid Kejahatan Konvensional. Saya ucapkan selamat datang dulu Pak di Kementerian Politik Hukum dan HAM. Kami di sini juga menerima Bapak dengan baik, dan apa yang diperlukan Bapak terkait dengan BPI Pak ya, dengan BPI nanti mohon disampaikan. BPI nanti akan kami catat Pak. Kami akan catat teman-teman dari Bapak. Kiranya seperti itu. Sebelumnya perkenalkan diri itu dengan Pak Cio. Saya di Bagus Fahmi, kebetulan di sini Pak siapa Pak? itu Bagus Fahmi. Bagus Fahmi. Izin nama saya Bagus Fahmi. Kebetulan saya di sini sebagai jubir pemerintah kasus ini. Langsung saja kita kan ketahui kita sudah mengamati kasus BNI ini sudah lama. Cuman memang mendapat penyelesaian karena kita masih melihat data per Juni 2022 itu baru 22 triliun yang masuk pemerintah. Kebetulan kan dipimpin Pak Mahfud ini kan kinerjanya progresif nih Pak, karena kita ketahui kemarin sudah membuka aset, beberapa aset, dan kita pengennya dari pembangunan ini terus berlanjut sampai kendor pergerakan dari Satgas BNI. Kedua, dari sini kita juga ketahui juga Pak, kebetulan kemarin berdiskusi dengan DPRI, Pansus Satgas BNI. Nah, di situ beliau mengungkapkan bahwasanya ada pejabat publik yang masih diduga masih terikat dalam kasus BNI. Jadi Pak Fahim Muhammad Pak, kebetulan di sini masih menunggak 130 miliar. Nah, ini sih kita sebagai humanika kebetulan yang concern dalam kasus BNI ini berharap, kebetulan ini pejabat publik, jadi kita berharap Satgas BNI ini segera menelisik Pak Fahim Muhammad, dan bila itu memang terbukti bahwasannya masih menunggak dengan BNI, seharusnya segera asetnya ini disita. Menurut kami begitu, karena sebenarnya kan memang kalau memang tidak bisa bayar kan penyitaan aset seperti itu. Dan kedua juga masih banyak ya kasus-kasus auditor yang memang belum terselesaikan. Dari beberapa nama per Desember 2020 kan sekitar ada 20 nama. Kita juga sangat mengkonsenkan itu. Mungkin itu sih Pak. Dan kebetulan kemarin Pak Fahim Muhammad sempat berdalih, saya sudah menyelesaikan nih untuk kasus ini, tapi kan dari pihak Pansus DPD Satgas BNI itu kan kalau memang sudah lunas, kalau memang sudah tidak ada satu kau dengan BNI, coba buktikan apa yang dipunya dari Pak Fahim Muhammad. Dan saya baca juga artikel di Satgas DPD Satgas BNI DPD itu belum ada SKL-nya gitu. Dan itu memang saya ikuti terus karena pemerintah kan memang sudah dari lama concern dengan kasus BNI. Saya ikuti terus, memang belum ada SKL ataupun surat keterangan apa yang diberikan Pak Fahim Muhammad untuk menyanggah dari statement Ketua Satgas BNI di DPR. Itu mungkin sekian bisa. Cukup bisa? Silakan Pak.
Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan. Saya Jaya Purnama, Jaya Purnama. Kebetulan humas dari Humanika. Saya biaya Pak, rencana kita audiensi di sini adalah dalam rangka mendukung Satgas BLI untuk agar bisa bekerja maksimal dalam rangka memberantas atau mengusut tuntas skandal kasus BLI ini. Siapapun obligor, baik itu pejabat publik, itu harus segera diusut. Dan apabila masih menunggak dan tidak mampu bayar sesuai dengan Kepres yang diinstruksikan oleh Presiden, itu harus kita aset. Jadi intinya Humanika yang sejak dulu konsen terhadap kasus BLI ini mendukung langkah konkret dari Presiden Jokowi dengan membentuk Satgas BLI, dan ini membawa segar bagi kita Humanika yang sejak dulu berjuang dalam rangka mengawal kasus BLI ini. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih. Cukup? Ya. Dimatikan. Ya. Terima kasih rekan-rekan saya semuanya dari Humanika ya, dari Mas Jaya Purnama, terus Mas Tubagus Fahmi tadi sudah menyampaikan yang pada intinya mendukung proses penegakan hukum dalam perkara penanganan perkara BLBI, terutama perkara-perkara yang sudah mulai terang dengan perkara-perkara ini ya. Yang jelas pada dasarnya guna untuk tujuan hukum sendiri itu untuk penegakan hukum sendiri itu yaitu untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka kita juga akan menindaklanjuti perkara-perkara seperti ini. Terutama ini perkara yang sudah hampir lama, sudah dari kasus yang lama ya. Nanti pesan yang disampaikan oleh Humanika ini baik dari supir maupun dari Mas Tubagus Fahmi maupun dari Mas Jaya, nanti kita akan sampaikan pada pimpinan kita, terutama nanti akan kita sampaikan kepada Satgas BLBI ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah sampai di Menko Polhukam ini dengan Surabaya tadi. Terima kasih atas masukan-masukannya yang telah mendukung upaya penegakan hukum dalam penanganan kasus BLBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak, foto bersama dulu Pak. Pakai foto juga. Ada dokumentasi Pak, buat ke media yang pertama tahun ya percaya kita diterima itu Pak. Ini nggak pakai apa nama kayaknya di kalau ya. Ada kan? Begonya ada Pak, tulisan yang pokok apa ya? Ini. Sama ini ada Pancasilanya di atas tuh. Iya. Jadi kalau yang anaknya disabar juga. Iya. Ini ada masuk di atas. Buat ke media Pak. Ya ini. Ini siapa? Oh ini. Apa? Apanya? Anak ini pegangin ya. Oh ini. Kayak kendaraan itu. Nanti buat saya satu ya ini. Iya. Nanti saya pegang. Nah, ya. Ayo saja. Oke, saya pegang. Oke Pak, ayo. Iya. Iya, makasih Mas ya. Selamat jalan. Terima kasih. Sama-sama. Pak, Pak. Pak Biasa tuh Pak, dua orang aja bisa nih. Pak Komes ini namanya siapa Pak? Kalau Vespa, Dr. Rendra Kurniawan. Rendra Kurniawan. Iya. Rendra ya. Ayo Pak. Ayo Mas. Iya. Aman Pak. Ibu. Ya. Spanduk-spanduknya.
pegang erat-erat bendera-benderanya, pegang erat-erat panji-panji perlawanan kita kawan-kawan. Kita kibarkan panji-panji perlawanan kita sebagai bentuk aspirasi kita, sebagai bentuk apa yang kita sampaikan hari ini adalah demi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia, hidup bangsa Indonesia. Tes. Ya, baik. Inilah kawanku, kibarkan panji-panji, mari untuk kemenangan. Inilah kawanku, datang kemari untuk kemenangan. Hidup Manika! Tepuk tangan buat kita semua kawan-kawan sekalian. Tidak, hidup untuk para koruptor BLBI. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah perwakilan kita tadi sudah keluar. Mari sama-sama kita mendengarkan hasil dari perwakilan kita yang masuk ke kantor Menko Polhukam. Silakan Bung Fahmi dan Bung Jaya. Oke kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawan semua, kita rapatkan barisan lagi kawan-kawan. Semuanya masuk ke barisan kawan-kawan. Tanpa terkecuali kawan-kawan. Karena saya akan sedikit menyampaikan informasi bahwa kita telah diterima di Menko Polhukam kawan-kawan. Kawan-kawan, angkat panji-panji perjuangan kita kawan-kawan. Semuanya angkat panji-panji perjuangan kita kawan-kawan. Kawan-kawanku, semuanya angkat panji-panji perjuangan kita kawan-kawan. Kawan-kawanku sekalian, kita hari ini sudah diterima oleh Kementerian Polhukam kawan-kawan. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya tuntutan kita, saudara-saudaraku, kita sudah diterima dan kita sampaikan bahwasanya Satgas BLBI sangat mendukung pergerakan kita kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Sekali lagi, Satgas BLBI sudah mendukung pergerakan kita dan mereka mengapresiasi pergerakan kita kawan-kawan. Dan mereka juga sangat sepakat dengan pergerakan kita dan mendukung kita untuk maju kawan-kawan. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya sampaikan kawan-kawanku, kasus BLBI adalah kasus yang sudah merajalela di negara kita kawan-kawanku. Jangan sampai kasus BLBI ini menjadi momok di negara kita kawan-kawanku. Kita ketahui juga saudara-saudaraku, Satgas BLBI yang dibentuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo kawan-kawan, yang mana diketahui oleh Bapak Mahfud MD kawan-kawanku, ini akan berakhir di tahun 2023 nanti kawan-kawanku. Dan itu adalah waktu yang singkat saudara-saudaraku. Dan kita juga tadi menyampaikan bahwasanya agar segera menyidik semua obligor-obligor yang tertungkap kasus BLBI kawan-kawanku. Dan dari Satgas BLBI pun mengiyakan dan akan selalu memproses permasalahan BLBI sampai tuntas kawan-kawanku. Dan mereka juga mentargetkan bahwasanya di tahun 2023 akan menyita seluruh aset gagal bayar yang tertungkap oleh obligor-obligor nakal yang ada di Indonesia kita kawan-kawan. Sepakat kawan-kawanku, sepakat kawan-kawanku. Dan kita juga sampaikan kepada Satgas BLBI bahwasanya jangan sampai ada kasus yang melibatkan perwakilan rakyat kita kawan-kawanku. Dan kita juga menuntut bahwasanya Satgas BLBI agar segera menyidik Bapak Fadil Muhammad yang menunggak kasus BLBI 136 miliar kawan-kawanku. Kita juga tadi sampaikan kawan-kawanku, statement Satgas BLBI DPD RI kawan-kawan yang memberikan ultimatum kepada Bapak Fadil Muhammad bahwasanya selesaikan dulu kasus BLBI baru kita berbicara DPD RI. Sepakat kawan-kawanku, sepakat kawan-kawanku. Jadi sudah jelas bahwasanya kita menentang
adanya perwakilan rakyat negara Indonesia ini yang terlibat dalam kasus BLBI yang mana sangat merugikan keuangan negara. Seharusnya anggaran-anggaran triliunan rupiah ini bisa menambal dana-dana yang seharusnya kita tidak perlu subsidi BBM. Betul kawan-kawanku? Kita tidak perlu menaikkan BBM kawan-kawan. Betul kawan-kawanku? Yang mana dampaknya sangat merajalela untuk rakyat kita kawan-kawanku. Dan hari ini semua harga bahan baku naik kawan-kawanku, gara-gara kenaikan BBM kawan-kawanku. Dan kalau seyogianya kasus BLBI ini tertutup semua kawan-kawanku, dan aset-aset sudah disita semua kawan-kawanku, dan dijual kawan-kawanku, pasti akan membantu perekonomian Republik Indonesia ini kawan-kawanku. Kawan-kawan, dan negara tidak perlu menaikkan harga BBM kawan-kawanku, karena sekali lagi harga BBM sangat merugikan rakyat kecil kawan-kawanku. Semangat kawan-kawan, semangat kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan. Mungkin akan disampaikan beberapa aspirasi lagi oleh kawan kita. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan semua. Angkat tinggi panji-panji perlawanan kita kawan semua. Angkat tinggi poster-poster perlawanan kita kawan semua. Kibarkan bendera-bendera kita kawan semua. Kawan-kawan, seperti yang disampaikan oleh kawan kita barusan kawan semua, bahwasanya kita Humanika baru saja diterima oleh perwakilan dari Kemenkopol kawan semua, perwakilan dari Satgas BLBI kawan semua. Kawan-kawan, dari statement tadi bahwa Satgas BLBI kita yakini mampu menyelesaikan persoalan kasus BLBI ini kawan semua. Bahkan beliau sampaikan tadi kawan semua bahwa tidak ada pandang bulu kawan semua, meskipun pejabat publik sekalipun kawan semua, siapapun yang masih terlibat, masih menunggak dana BLBI ini akan tetap diusut kawan semua. Tentu kawan semua, bagi Humanika ini adalah kabar baik kawan semua. Adanya Satgas BLBI, adanya peran penting dari Satgas BLBI membawa dorongan semangat bagi kita, semangat perjuangan kita kawan semua. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, tapi tidak hidup untuk maling-maling uang dari BLBI kawan semua. Kawan-kawan, siapapun yang hari ini masih bercanda dengan BLBI kawan semua, selalu saja untuk kawan semua. Kawan-kawan, berdasarkan informasi presiden bahwa siapapun yang tidak mampu bayar, maka asetnya wajib disita kawan semua. Dan kita mendukung agar Satgas BLBI berani dan mampu menyita semua aset-aset obligor yang menunggak dana BLBI kawan. Sepakat kawan semua? Oke kawan semua. Kawan-kawan, sekali lagi, Humanika akan tetap berdiri di depan kawan-kawan, berdiri di garda terdepan untuk mengawal jalannya Satgas BLBI kawan semua, agar Satgas BLBI bisa bekerja secara maksimal dalam waktu yang singkat kawan. Sepakat kawan semua? Dan dapat menyelamatkan uang rakyat yang triliunan kawan semua, agar Indonesia mengalami ekonomi yang baik kawan semua. Sepakat kawan semua? Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Angkat panjinya semuanya. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat pekerja, terwujudnya tatanan masyarakat demokrasi sepenuhnya. Angkat lagi. Ayolah kawan, mari kita berjuang, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Ayolah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa tirani, ku susuri terik matahari, berjuta kali
turun aksi bagiku satu langkah pasti. Di bawah kuasa tirani ku susuli garis revolusi, berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Hidup Humanika, hidup Satgas PLB, hidup rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Ya, Bung Fahmi, juru bicara Humanika, Bung Jaya sebagai korlap di sini, dan juga Bung Yonpi sebagai orator-orator sudah menyampaikan aspirasi-aspirasi kita pada siang hari ini yang tadi sudah difasilitasi juga oleh aparat kepolisian. Kami berterima kasih. Besok, lusa atau minggu depan kita akan datang lagi ke sini atau ke gedung KPK. Betul kawan-kawan sekalian. Kita juga akan menuntut kepada DPD RI, kepada MPR untuk segera mencopot Bapak Fadel Muhammad karena jelas yang bersangkutan terlibat kasus PLBI, dan kita minta Satgas PLBI untuk merekomendasikan hal tersebut. Betul kawan-kawan sekalian. Ya, oleh karena itu sekali lagi, karena kita sudah semuanya kita menyampaikan aspirasi kita kawan-kawan sekalian. Ada mungkin dari Pak Jaya, Bang Jubir. Padamu negeri, sambil jalan kami berbakti. Oke kawan-kawan, kita cukup aksi hari ini kawan-kawan, dan kita mungkin ke depan akan datang ke Kementerian Keuangan untuk menyampaikan aspirasi kita, dan akan berlanjut terus sampai kasus BLBI terselesaikan. Mungkin dari kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok balik lagi.